Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Kono di channel review apa aja. Kali ini gua akan nge-share tentang tutorial cara foto bokeh menggunakan benda. Benda yang biasanya digunakan untuk foto-foto bokeh itu adalah mainan atau mungkin action figure, contohnya kayak Iron Man, kemudian Spider-Man, Batman, Superman, Wonder Woman, dan sebagainya. Nah, karena di sini gue nggak punya action figure tersebut, jadi gue menggunakan ini miniatur menara Eiffel dan gue pakai bantuan juga senter. Waduh, kameranya mati. Nah, ini gue pakai bantuan senter sebagai ya hitung-hitung kayak mainan juga lah. Di sini kenapa gue fotonya itu benda dulu, benda kecil, karena untuk foto objek benda dan objek orang itu berbeda caranya. Jadi yang pertama ini gue akan menggunakan benda agar lebih mudah dulu. Kemudian nanti di tutorial yang selanjutnya gue akan menggunakan objek manusia atau mungkin orang. Kalian bisa memakai teman kalian atau mungkin foto candid atau mungkin ya lain-lain lah. Yang penting objeknya itu orang atau manusia. Nah, di sini gua menggunakan kamera Sony DSC HX350. Kemudian gua menggunakan mode manual. Sini ada tulisannya M, manual. Kenapa gue pakai mode manual? Sebenarnya bisa pakai mode intelligent auto atau mungkin mode apa ini lagi, satu lagi superior auto, program, kemudian ya pokoknya mode apa aja lah itu bisa. Tapi gue di sini menggunakan mode manual karena kondisi cahaya di ruangan ini yang remang-remang. Nih bisa lihat sendiri. Ini gue cuman dibantu cahaya dari proyektor, jadi ya nggak maksimal cahayanya, makanya gue menggunakan mode manual. Berhubung objek yang digunakan itu benda mati, jadinya gue akan bidik sedemikian rupa pun nggak akan kabur. Jadi gue bisa enak nyeting-nyetingnya, meletakkan posisi kamera di mana, kemudian mau pakai mode apa aja bebas. Itulah enaknya kita foto objek benda. Nah, di sini gue menggunakan shutter speed 2 detik, kemudian aperture 2.8 dan ISO 80. Ini kenapa gue menggunakan settingan ini, agar di sini liatin meteringnya ini hasilnya terang gitu. Kalau misalkan gue pakai settingan misalkan kayak shutter speednya gue turunin, itu dia akan terlihat lebih gelap. Kemudian kalau misalkan gue naikin, itu dia akan terlalu terang. Jadi gue di sini pakai yang 2 detik aja, bukaannya 2.8, bukaan maksimal agar bokehnya maksimal juga. Kemudian ISO-nya 80, ISO-nya paling rendah biar hasilnya itu detailnya sangat detail gitu, nggak ada bintik-bintik di cahaya yang rendah atau low light. Langsung aja kita mulai. Ini gue pertama akan ngebidik menara Eiffel-nya dulu ya di sini. Jadi di sini gue pakai ring fokus untuk autofokusnya. Kalau misalkan begini mode manual itu dia nggak bisa otomatis nyesuaiin menjadi mode makro ya. Walaupun dekat begini tuh dia nggak bisa sesuaiin langsung ke mode makro. Jadinya gue pakai bantuan ring fokus. Di sini udah settingannya ringnya itu DMF. Dan gue akan fokusin ke menara Eiffel. Di sini. Jadi tekan dulu tombol setengah shutter atau press shutter, kemudian putarkan ring fokusnya. Nah, di sini mana ini menara Eiffel-nya? Ini ya. Menara Eiffel kita fokusin sampai terlihat fokus. Nah, ini udah fokus. Kemudian lepas dan langsung kita potret. Oh iya, gue akan ini kan karena 2 detik, jadi gue pakai timer ya untuk memotretnya biar hasilnya nggak blur.
karena kalau 2 detik ini kita goyangkan kamera sedikit, pokoknya goyangan dikit banget juga akan menghasilkan foto yang kurang tajam. Jadi gue di sini pakai timer biar nggak goyang. 1, 2, 3. Nah, hasilnya bisa kalian lihat sini. Ini gambar menara Eiffelnya, ini tajam banget, detail. Tapi di background sininya ini bantal, kemudian center itu bokeh atau blur. Ini yang namanya efek bokeh. Jadi bokehnya dapat bagus. Lihat di sini juga. Ini kan ada garis nih ya di alasnya. Garis yang di bawah menara Eiffel ini terlihat tajam, tapi makin ke sana itu garisnya terlihat blur. Nah, bisa dilihat ya kan, ngeblur. Sekarang kita balik kondisinya, jadinya yang bokeh itu menara Eiffelnya, kemudian yang tajam itu senternya. Jadi sama kayak tadi, tekan tombol press shutter atau setengah tombol shutter untuk papan ginian nih, cutting mat itu nggak nyampe 30 cm ukurannya. Lihat, ini ukuran 30 cm ya kan, tapi jarak dari menara Eiffel ke center ini nggak nyampe 30 cm, berarti ya sekitar ya 24 lah jaraknya. Itu bisa menghasilkan foto bokeh yang bagus. Ya, jadi seperti itu. Coba kita tes lagi dengan posisi yang sedikit berdekatan ya. Misalkan begini. Ini gua akan mundurkan menara Eiffel-nya. Ini di sini. Kan. Terus kita menggunakan teknik zoom in. Nah, langsung aja di zoom. Terus kita kunci fokusnya di mana menara Eiffel-nya. Nah, ini menara Eiffel-nya, kita kunci fokus di menara Eiffel-nya. Kalau udah terkunci, nah sekarang kita lihat di sininya, ini kondisinya berubah jadi min 03, berarti kita karena ini aperture-nya ini menyempit, tadinya kan 2.8 jadi 4.0, karena kita zoom jadinya berubah. Maka dari itu kita sesuaikan shutter speed-nya, kita kurangi lagi, perlambat shutter speed-nya. Nah, segini kayaknya cukup, 10 detik ya. Jadi 10 detik. Kita perlambat shutter speed-nya biar ininya di posisi terang. Nah, kayak gini kayaknya cukup deh.
Oke, kalau udah tekan lagi shoot fokus, karena tadi udah difokus jadi nggak perlu difokusin lagi. Nah, ini hasilnya bisa dilihat, hasilnya tetap bagus. Di gambar di ininya ya, di menara Eiffelnya ini detail, lihat. Dan di senternya tulisan Pocketman-nya ini nggak kelihatan, ya kan, tuh ngeblur banget, nggak kelihatan. Walaupun posisinya ini lebih dekat, lihat ini. Jaraknya kurang lebih 15 cm ya, nggak nyampe, malah 12 cm kira-kira tuh, tapi tetap menghasilkan bokeh yang bagus kalau kita mainin zoom. Ya udah, karena videonya udah kepanjangan, jadi untuk selanjutnya gue akan nge-share tentang foto bokeh yang subjeknya itu manusia. Jadi sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.